Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita mau ngobrol santai tapi agak panas. Kita bahas soal ide gila atau mungkin malah sangat cerdas tentang bagaimana kalau DPR RI kita digaji 1 miliar rupiah per bulan, tapi syaratnya cuma satu. Mereka harus meloloskan undang-undang anti korupsi yang super tegas. Kok gajinya gede banget? Ya biar nggak korupsi. Mereka udah kaya, udah nyaman. Jadi nggak perlu lagi main-main proyek, nggak perlu cari setoran ilegal. Karena kalau ketahuan masih korupsi, hukumannya ngeri banget. Nah, coba bayangkan isi undang-undang yang mereka harus setujui. 1. Korupsi di bawah 10 miliar, penjara 10 tahun. Aset hasil korupsi disita. Udah gitu aja simple. 2. Korupsi 10 miliar sampai di bawah 1 triliun, penjara 20 tahun, seluruh aset disita. Bukan cuma hasil korupsi, tapi semua. Plus, dicabut hak untuk jadi pejabat politik seumur hidup. 3. Kalau korupsi di atas 1 triliun, wow, ini masuk kategori pembunuh masa depan bangsa. Hukuman mati, seluruh aset disita. Tapi eksekusinya nggak langsung, harus lewat evaluasi panjang sampai 10 tahun biar betul-betul yakin putusan itu adil, menghindari salah tangkap atau kriminalisasi politik. Setelah yakin, baru dieksekusi. Nah, sekarang coba bayangkan juga kehidupan di penjara untuk para koruptor ini. Kamarnya sempit, cuma 2 kali 3 meter. Makan cuma 2 kali sehari, standar, cukup gizi, tapi nggak mewah. Harus ikut program pesantren, tiap hari ngaji, bagi non-muslim ya disesuaikan sesuai kitab sucinya. Tiap minggu wajib baca buku 100-200 halaman supaya otaknya tetap bekerja. Tiap bulan wajib hatam Al-Quran atau kitab suci masing-masing. Dan gak cuma diam doang, harus kerja bakti, bikin produksi, atau ngurus kebun penjara. Pokoknya wajib mengabdi. Kalau koruptornya level gede, yang di atas 10 miliar, keluarganya juga kena karantina khusus. Istri dan anaknya ditempatkan di kompleks keluarga koruptor selama 5 tahun. Mereka nggak bebas keluar masuk, nggak boleh pegang uang cash, apalagi ATM. Semua kebutuhan harian pakai voucher elektronik yang cuma bisa dipakai belanja di dalam kompleks. Ada sekolah, tempat ibadah, hiburan, tapi semua dalam pengawasan. Nggak boleh ada HP pribadi, semua komunikasi lewat fasilitas publik yang direkam. Ini untuk mencegah money laundering lewat keluarga. Nah, sekarang supaya uang haram benar-benar bersih, semua rakyat yang punya saldo tabungan di atas 1 miliar wajib lapor ke bank. Bikin surat pernyataan bahwa itu hasil usaha legal, lampirin dokumen pendukung kayak slip gaji, bukti usaha, atau surat warisan. Kalau nggak bisa buktiin, siap-siap diperiksa. Kalau ternyata money laundering, ya wassalam. Kira-kira ide kayak gini radikal nggak sih? Jujur aja kalau kita lihat dari perspektif orang yang udah bosan sama korupsi, ini mungkin malah terkesan logis. Kenapa? Karena negara ini kayak nggak pernah bisa lepas dari korupsi. Kita udah biasa lihat pejabat ketangkep KPK, drama OTT, sidang tipikor, tapi entah kenapa nggak kapok-kapok juga. Kadang mereka baru keluar penjara, udah eksis lagi, ikut pilkada atau bikin bisnis pakai uang haram yang tersisa. Tapi di sisi lain, pasti banyak yang bilang ini kejam, terlalu mengekang keluarga, atau mengancam hak asasi. Nah, disinilah pentingnya diskusi panjang, supaya ide ini nggak asal tebas. Misalnya, program untuk keluarga koruptor itu harus benar-benar manusiawi. Mereka nggak dipenjara, cuma dibatasi geraknya untuk mencegah jalur pencucian uang. Anak-anak tetap dapat pendidikan terbaik, makan minum terjamin, kesehatan gratis, tapi ya nggak bisa pamer harta hasil korupsi. Ada juga orang yang bakal bilang, loh kok DPR digaji 1 miliar per bulan? Gede banget. Iya memang, tapi coba hitung lagi. Kalau mereka udah terjamin super mewah hidupnya,
plus tahu kalau hukumannya sadis banget kalau korupsi, secara teori akan lebih sedikit yang berani main curang. Ini semacam beli integritas mereka di muka. Dan kalau ketahuan masih korupsi, ya mereka tahu sendiri risikonya. 10, 20, atau bahkan mati plus keluarga di karantina. Bayangin juga kalau undang-undang ini berlaku, Indonesia mungkin bakal jadi salah satu negara paling disiplin dalam memberantas korupsi. Investor asing akan jauh lebih percaya, rakyat optimis, pajak terpakai benar untuk membangun, bukan mengisi kantong pribadi pejabat. Dan bukan cuma koruptor yang ketakutan, pejabat-pejabat lain juga bakal lebih hati-hati. Mereka sadar, sekaya apapun kamu hari ini, kalau ketahuan korupsi di atas 10 miliar, seluruh aset akan disapu bersih. Keluarga juga harus tinggal di kompleks khusus selama 5 tahun, hidup dalam cacat transparan. Ini untuk mencegah money laundering lewat keluarga. Nah, sekarang bayangkan kayak apa nyamannya rakyat kalau setiap rupiah pajak benar-benar sampai ke jalan, sekolah, rumah sakit. Bayangin, janganan mulus, nggak ada lagi proyek tambal sulam, asal-asalan. Dana bansu bener tapi ke orang miskin, bukan masuk kantong calo. Sekolah negeri punya fasilitas canggih, guru-guru digaji tinggi. Nah teman-teman, itu tadi cuma simulasi, bayangan liar. Apakah ide ini akan mungkin diterapkan? Mungkin nggak dalam waktu dekat. Tapi kita boleh kok bermimpi tinggi sambil terus memperjuangkan supaya korupsi benar-benar dilihat sebagai dosa besar terhadap bangsa. Karena korupsi itu bukan cuma maling uang, dia maling masa depan kita semua. Kalau kalian setuju dengan ide ini atau mau kasih kritik, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi santai tapi serius. Kalau kalian suka konten-konten sebegini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngegas topik-topik cerdas kayak gini. Oke, gua Pak Mi dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam waras, salam bebas korupsi Indonesia.